kabar anak-anak semua hari ini? Bersyukur sekali ya, hari ini kita diberikan hari yang baru oleh Tuhan, semangat yang baru, sukacita yang baru, dan tentunya pada hari ini kita bersama-sama akan hening sejenak mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau awali dulu dengan satu pujian. Anak-anak, kita harus bersyukur ya, karena kita semua diciptakan Tuhan dengan begitu istimewa. Mari kita akan naikkan pujian Ku Istimewa. Dunia boleh katakan ku tak berarti, dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, ku istimewa, mewah, karena aku miliknya. Ku istimewa, mewah, berharga di matanya. Ku istimewa, mewah, Yesus mengasihiku. Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Di masa yang sulit seperti saat pandemi COVID-19 sekarang ini, kita semua pasti merasakan berbagai kesulitan. Anak-anak mungkin juga ada yang merasa bosan berada di rumah, atau mungkin ada yang merasa takut, merasa khawatir ketika harus keluar rumah. Akan tetapi, kita semua tetap harus percaya dan yakin bahwa setiap hal yang boleh Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, itu pastinya ada sesuatu yang baik yang nantinya Tuhan sediakan bagi kita. Satu hal, di saat kita merasakan ada kekurangan, kelemahan, atau kita merasa tidak mampu menghadapi segala sesuatu, pastikan bahwa iman kita selalu percaya dan setia kepada Tuhan. Sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita akan bersama-sama menyiapkan hati kita. Kita akan menyambut firman Tuhan dengan menyanyikan pujian Tetap Setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kita tadi sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita akan bersama-sama bersatu hati, berdoa dan memohon pertolongan Tuhan supaya kita dapat mendengarkan renungan pagi hari ini dengan baik. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas berkat setiamu di dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan, kami bersyukur karena pada hari ini kami masih Engkau berikan hari yang baru untuk boleh kami jalani dan kami syukuri. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami dan menguduskan hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Renungan hari ini akan Mitra awali dengan sebuah ilustrasi tentang seorang petani yang memiliki sebuah ladang. Sehari-harinya petani tersebut selalu mengangkut 2 buah tempayan berisi air yang dia gunakan untuk mengairi tanaman-tanaman yang ada di ladangnya. Namun salah satu dari 2 tempayan itu ada yang retak, sehingga petani tidak bisa mengangkut air dalam jumlah yang sangat banyak. Suatu hari, salah satu dari tempayan itu berkata kepada si tempayan yang retak. Dengan sombongnya, dia berkata, "Hai tempayan retak, kamu itu sebenarnya tidak berguna. Untuk apa tuan petani tetap menggunakan kamu untuk mengangkut air, sedangkan kamu tidak bisa memiliki manfaat yang maksimal? Seharusnya tuan petani menaruh saja kamu di belakang, di gudang, karena kamu tidak ada gunanya." Dengan sedih hati, tempayan yang retak itu menjawab, "Memang aku berpikir juga demikian. Aku merasa tidak memiliki manfaat kepada tuan petani. Mungkin besok aku akan berkata kepadanya supaya aku ditinggalkan saja karena aku tidak berguna." Tempayan yang retak itu merasa sedih hatinya. Dia merasa tidak bisa memberikan yang terbaik kepada tuannya. Namun keesokan paginya, tuan petani tetap membawa tempayan yang retak itu bersama dengan tempayan yang masih bagus. Ketika di dalam perjalanan, si tempayan yang retak itu berkata kepada tuannya. Dia berkata, "Tuan, aku adalah tempayan yang retak. Aku tidak memiliki manfaat yang maksimal untukmu. Lebih baik engkau tidak menggunakan aku lagi, karena aku tidak memiliki manfaat yang besar seperti tempayan yang sempurna." Lalu tuan itu berkata, "Tidak, aku tetap akan menggunakanmu untuk mengangkut air yang akan aku gunakan untuk hal yang lain selain menyirami tanaman-tanaman yang ada di ladangku." Waktu itu tempayan yang retak tidak berpikir dan dia tidak mengerti apa maksud dari tuan petani itu, tetapi dia pun diam saja. Tempayan yang sempurna berkata, "Apa maksud dari tuan petani?" Dan beberapa waktu kemudian, sang petani pun kembali membawa 2 buah tempayan tersebut untuk pulang pergi mengangkut air ke ladangnya. Nah, suatu ketika, sang petani berkata kepada si tempayan yang retak, "Hai tempayan retak, lihatlah di sisi kanan jalan yang sudah kita lalui. Apakah engkau melihat ada yang berbeda?" Lalu si tempayan retak itu melihat ke sisi jalan yang sudah mereka lewati beberapa hari. Ternyata di sisi sebelah kanan, di mana tempayan yang retak itu membawa air setiap harinya, ditumbuhi dengan banyak sekali bunga-bunga yang berwarna-warni dan bagus sekali. Sedangkan di sisi kiri jalan, di mana itu adalah tempayan yang sempurna yang membawa air, ternyata tidak ada bunga satupun yang tumbuh di situ. Nah, petani itu berkata, "Tempayan retak, tahukah kamu bahwa selama ini bocoran dari tempayan yang retak milikmu itu telah membawa tetesan-tetesan air itu di jalan, sehingga tumbuhlah bunga-bunga yang bagus, bunga-bunga yang berwarna-warni, di mana bibitnya sudah aku taruh setiap harinya. Inilah mengapa jalanan yang kita lalui yang tadinya gersang dan tidak memiliki pemandangan yang indah, sekarang ini sudah memiliki pemandangan yang bagus dengan bunga-bunga yang kau sirami setiap hari. Oleh karena itu, kamu jangan merasa sedih, karena berkat engkaulah bunga-bunga di sepanjang jalan ini bisa tumbuh." Tempayan yang retak menoleh kepada tempayan yang sempurna. Kemudian mereka berdua pun tersenyum. Ternyata si tempayan retak memiliki manfaat juga untuk petani. Dasar firman Tuhan yang menjadi bahan perenungan untuk ilustrasi tentang 2 tempayan tadi adalah dari 2 Korintus 2 ayat 9. Demikian firman Tuhan. "Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku." Seperti tempayan yang retak tadi, kita semua memiliki kelemahan dan kekurangan.
Tetapi kita patut bersyukur karena Tuhan adalah Allah yang baik, yang mengerti betul setiap pribadi kita. Mari kita syukuri akan hal itu, dan kita akan menutup renungan pada hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus mengucap syukur ya Tuhan atas kasih setiamu, bahwa Engkau adalah Allah yang tidak hanya mengenal dan membentuk kami, tetapi Engkau adalah Allah yang selalu membimbing setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu pada pagi hari ini yang telah menguatkan kami semua. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Itu tadi firman Tuhan, puji-pujian dan juga doa kita yang sudah kita naikkan kepada Tuhan hari ini. Nah, anak-anak jangan lupa tetap jaga kesehatan ya selama kalian berada di rumah, dan jangan lupa selalu rajin-rajin cuci tangan pakai sabun, dan kalau kalian keluar rumah tetap mengenakan masker kemanapun kalian pergi. Selain itu juga tetap harus makan makanan yang sehat, yang bergizi, dan tentunya selalu rajin berdoa, selalu bersemangat di dalam menjalani hari-hari kalian. Sampai bertemu lagi pada kesempatan yang lain yang akan datang. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa.